Sagu, singkong, dan beras adalah makanan pokok orang Indonesia. Tapi sekitar tahun 1930, sejak Belanda mengenalkan roti ke Indonesia, kita mulai akrab nih sama sajian berbahan gandum ini. Roti zaman dulu sih teksturnya agak kasar dan keras. Lama-kelamaan varian roti pun makin banyak. Bahkan ada banyak macam roti yang pernah viral di Indonesia. Ada yang masih ingat sama Taiban? Kreasi roti bantal super lembut dari Thailand yang diisi dengan berbagai macam fla dan selai. Nah, kalau roti yang satu ini sampai bikin antri sampai 1,5 jam nih. Bentuknya mirip kayak roti bantal, cuma khas dengan bintik-bintik gandumnya. Roti yang dipanggang sebentar bakal diolesi sama isian nougat, campuran cincangan kacang, gula, sama susu bubuk coklat. Yummy banget buat menu sarapan. Ada lagi nih roti-roti viral karena bentuknya yang gak biasa. Kayak roti John yang super panjang. Atau gokumapang, roti ubi asal Korea yang bentuknya nyaru sama ubi ungu. Atau roti karakter dengan bentuk gemes kayak gini nih. Oh iya, bukan cuma bentuknya loh. Bahan baku roti yang satu ini juga istimewa. Dibuat dari beras merah organik. Wow. Yuk cekidot yang unik dari dunia pastry bareng Unyil, Republik Pastry. Si Unyil, yuk kita kemon. Karena nggak familiar sama gandum, rata-rata resep pastry yang ada di Indonesia datang dari Eropa nih. Salah satu yang populer adalah roti bulat asal Polandia yang bolong di bagian tengahnya. Bukan donat ya, ini adalah bagel. Meski bentuknya mirip donat, bahannya juga hampir sama. Kalau diperhatiin, donat sama bagel tuh beda banget loh. Ukuran bagel jauh lebih besar ketimbang donat, juga lebih mengembang karena kandungan raginya lebih banyak. Dari segi warnanya pun, bagel jauh lebih kecoklatan. Teksturnya juga lebih kering dan crunchy di bagian luar, tapi tetap padat dan chewy di bagian dalamnya. Ini karena cara masaknya beda sama donat. Sebelum dipanggang, adonan bagel yang sudah terbentuk harus direbus sebentar dalam air panas. Baru deh dipanggang sampai matang. Ini nih yang bikin bagel punya tekstur kenyal dan rasa yang khas. Oh iya, lubang di bagian tengah bagel ini ternyata bukan untuk menyempurnakan rasa dan teksturnya loh, tapi biar gampang saat dijual. Soalnya di Polandia, pedagang bagel biasa mengikat tumpukan bagel ke pasak. Saat dijual di New York sekitar tahun 70-an pun, bagel masih didistribusikan menggunakan tali dan benang loh. Ada juga yang bilang bentuk bundar bagel dengan bolongan di tengahnya dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam persalinan dan melambangkan panjang umur. Nah, beda sama donat yang topping atau isiannya cenderung manis. Bagel biasanya dinikmati bersama makanan manis juga gurih. Untuk menikmatinya, bagel akan dibelah dan diisi dengan aneka bahan layaknya sandwich. Di Jakarta, ada gerai yang menyajikan sandwich bagel dengan macam pilihan menu yang menggoda dan beragam juga jenis roti bagelnya. Mulai dari plain bagel, whole wheat, cheese, jalapeno, sampai rainbow vista yang menarik banget buat dicoba. Teksturnya serta lembut, berpadu segarnya krim dan buah. Alamak, yummy banget. Selain varian manis, untuk bagel dengan cita rasa savory, paduan smoked beef, telur dan mayones jadi menu favorit nih. Kombinasi sederhana namun bercita rasa premium, bikin rasa bagel makin creamy dan smoky. Mantap. Kalau buat pecinta Korean food, wajib banget coba varian menu bulgogi kimchi. Juga disajikan lengkap dengan lelehan keju mozzarella plus saus gochujang yang khas. Dijamin nagihnya nggak bikin drama deh. Oh iya, agar roti bagel ini dapat diterima oleh lidah masyarakat Indonesia, resepnya pun dipadukan juga dengan cita rasa lokal. Tetap menghasilkan tekstur yang chewy dan crunchy. Tapi nggak sekeras bagel asli Eropa. Sehingga sandwich bagel cocok banget dijadikan menu sarapan, brunch, atau cemilan saat sore menjelang dinner.
mantul banget deh. Profesor, nih, Enyeng bawain roti buaya. Profesor lagi mandi, Pak. Pak Enyeng, memang siapa yang mau nikahan, Pak? Terus kenapa mesti roti buaya, Pak? Den Unyil, kalau hidup kan lumayan buat piaraan di pos ronda. Kalau nunggu profesor kelamaan. Sini, Melani aja yang jalanin mesinnya. Emang Neng Melani bisa? Jangan asal-asalan. Jadi apa? Plak. Ya, berhasil. Loh, kok malah jadi anak ayam, Neng? Buayanya mana? Sobat Unyil, meskipun roti lekat sama budaya Eropa, aslinya panganan ini berasal dari Mesir kuno loh. Mereka lah yang kali pertama membuat kreasi pastry. Sederhana aja sih, cuma roti dari campuran tepung, air, sama ragi. Kreasi ini lahir sebagai usaha untuk menikmati gandum dengan cara yang berbeda. Yap, gandum memang sudah lama jadi sumber makanan. Ini karena gandum termasuk daftar pangan tersehat. Karena banyak mengandung serat sehat, magnesium, mangan, vitamin B1, kaya protein, juga tinggi kalori. Gak heran kalau tanaman ini termasuk serelia yang pertama kali dibudidayakan manusia. Di Tiongkok, budidaya tanaman ini bahkan sudah dimulai sejak tahun 2700 sebelum Masehi. For your info nih, gandum terdiri dari dua jenis, gandum keras dan gandum lembut. Gandum keras sering dibuat jadi pasta, sedangkan jenis gandum lembut biasa dipakai untuk membuat pastry. Ini karena kandungan proteinnya jauh lebih banyak, jadi pastry yang dihasilkan bakal lebih lembut. Sebelum masa pra-industri, untuk membuat pastry, orang-orang lumrah menggunakan tepung gandum utuh. Itu loh, tepung yang dibuat dari seluruh bagian gandum utuh alias whole wheat. Nah, sejak teknologi penggilingan dan pengolahan bahan baku semakin maju, gandum mulai diolah jadi tepung terigu nih. Tepung yang dibuat dari daging gandum ini warnanya putih bersih. Sifatnya serbaguna tapi harganya lebih murah. Soal kualitas gak kalah sih sama tepung gandum. Pastry yang dibuat dari tepung terigu tetap yummy. Seperti pastry berbentuk bulan sabit asal Vienna, Austria ini nih. Croissant, pastry renyah yang punya puluhan lapisan. Yap, croissant memang bukan berasal dari Prancis loh. Resep croissant lahir di Austria pada abad ke-17. Jadi ceritanya kebiasaan orang Eropa yang suka sarapan roti mengharuskan para tukang roti di Austria bangun pagi-pagi sekali. Pada suatu hari, musuh Kaisar Austria melakukan penyerangan ke kota Wina saat dini hari. Tapi berkat informasi dari para tukang roti, musuh-musuh pun dapat dipukul mundur. Ih, keren ya. Nah, setelah pertempuran itulah Kaisar Austria meminta tukang roti di kotanya untuk membuat satu roti khusus untuk mengenang kejadian tadi. Hingga jadilah croissant yang kita kenal sekarang. Pastry renyah yang punya minimal 50 lapisan. Nah, sekarang ada nih croissant praktis yang dibuat pakai mesin canggih. Jadi nggak perlu repot lagi bikin sampai 50 lapisan. Tahan sampai 3 bulan lagi. Wih, yuk kita kemon. Sebelum di-roll, adonannya kita cetak dulu ya. Tuh, jadi bentuk segitiga kayak gitu. Setelah itu baru deh di-roll. Wih, canggih ya. Biar adonannya mengembang, diamkan dulu selama beberapa jam. Baru deh, habis itu kita panggang dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius selama 15 menit. Tada, croissantnya sudah matang nih. Sekarang tinggal kita kasih isiannya deh. Ada varian coklat dan mix berries. Tuh, isiannya disuntikkan ke dalam croissant pakai mesin ini. Yuk, kita kemon. Tahu nggak? Ternyata Indonesia jadi negara pengimpor gandum dan tepung terigu terbanyak di dunia loh. Tahun 2019 kita mengimpor 34.467 ton tepung terigu.
Memang sih, bukan cuma buat bikin pastry aja. Tepung impor ini bisa dipakai untuk membuat olahan lain. Tapi nih, aslinya kita bisa loh mengurangi impor tepung terigu dengan memaksimalkan potensi pangan lokal. Kayak biskuit ini nih, bikinnya dari tepung batang buah naga loh. Iya, buah naga yang termasuk jenis tanaman kaktus itu. Sejauh yang kita tahu, hanya bagian buah tanaman yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah ini nih yang bisa dikonsumsi. Baik dinikmati segar, diolah jadi selai, atau enzim buah. Makanya, untuk menghasilkan buah naga berkualitas, seringnya batang buah naga harus dipotong agar tanamannya bisa berbuah lagi. Akhirnya, bagian batang ini berakhir jadi pakan ternak atau limbah. Padahal, batang buah naga mengandung vitamin C, antioksidan, antimikroba, sama tinggi serat loh. Plus, mengandung zat yang bisa mempercantik tekstur kue kering. Oke lanjut, sekarang kupas kulit batang dan ambil bagian daging batang. Setelah itu sayat tipis-tipis ya. Sekilas sih hampir mirip dengan lidah buaya ya. Namun jika disentuh, tekstur batang buah naga lebih keras. Oke deh, kita oven dulu nih batang buah naganya selama 24 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Dengan di oven sehari semalam, proses perubahan batang buah naga menjadi tepung akan semakin mudah. Tapi nggak usah nunggu lama-lama deh, sudah ada yang jadi kok. Oke, sip, tepung sudah jadi. Waktunya bikin kue kering. Bahan-bahannya sih sama saja kayak kue kering biasanya. Ada kuning telur, mentega, dan tepung maizena. Campurkan susu bubuk dan tepung batang buah naga sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Oh iya, selain sebagai bahan pengeras kue kering, tepung batang buah naga ternyata punya kandungan serat yang bagus untuk menahan rasa lapar loh. Oke deh, terakhir campurkan tepung terigunya ya. Dengan tambahan tepung batang buah naga gini, takaran tepung terigu bisa dikurangi sampai 25%. Wah, lumayan banget kan? Bonusnya ada tambahan rasa khasnya lagi. Sekarang tinggal kita cetak nih. Sesuaikan sama warnanya ya. Bikin motif daun yuk. Mematangkannya sih sama aja seperti kue kering lainnya. Cukup di oven selama 30 menit dengan suhu sedang. Selain diaplikasikan sebagai kue kering, tepung batang buah naga juga bisa dicampurkan ke dalam olahan yogurt, agar-agar, dan beberapa olahan lainnya. Mantap! Ada lagi nih pastry yang dibuat dari bahan pangan lokal. Ini dia, bagelan ganyong. Yap, bagelan warna-warni ini dibuat dengan tambahan tepung ganyong. Ganyong adalah tanaman umbi-umbian yang gak rewel karena bisa ditanam di lahan yang kurang air, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Di Sulawesi, umbi ini beken dengan sebutan bombang atau tasabe. Tanaman ini biasanya tumbuh liar, tapi ada juga kok yang membudidayakan ganyong. Walaupun sistemnya masih tumpang sari, biasanya sih ganyong dikonsumsi dengan cara direbus. Aslinya ganyong potensial banget loh buat gantiin tepung terigu. Ayo deh, Unyil kasih bocoran cara mengolah ganyong menjadi tepung. Gak susah kok, yang bikin lama tuh justru proses penjemurannya. Biasanya butuh waktu seharian kalau matahari lagi cerah. Ganyong memang gak sepopuler ubi atau singkong. Tapi soal manfaat untuk kesehatan, ganyong ini punya nilai gizi yang baik untuk kesehatan kita. Ada kandungan fosfor, zat besi, dan kalsium yang tinggi. Cocok untuk menjaga kesehatan tulang maupun untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Nah, gak perlu lama deh buat tepungnya. Pakai yang sudah jadi aja. Kita buat adonan bagelannya. Yuk, kita kemon. Oh iya, ada yang tahu bagelan itu apa? Gampangnya sih, bagelan adalah roti yang dikeringkan. Berawal dari produk roti khas Belanda, yaitu wormbollen atau yang biasa dikenal dengan bagelan basah. Untuk mencegah timbulnya jamur, roti wormbollen dikeringkan menjadi bagelan. Nah, bagelan mulai dikenal saat itu. Oke, lanjut kita cetak adonan bagelannya. Nah, ini nih yang susah-susah gampang pada saat mencetak adonan.
Oke deh, masukkan bagelen ke dalam oven sampai adonan bagelen setengah matang. Baru deh kita olesin krim untuk memberikan rasa manis pada roti bagelen. Jangan lupa selainnya juga ya. Ada rasa blueberry, durian, vanila, kiwi, dan masih banyak lagi. Bedanya bagelen ganyong dengan bagelen biasa bisa dilihat dari teksturnya. Karena mengandung pati yang cukup tinggi, bagelen ganyong gak mudah hancur. Dan pastinya sehat dong. Yah, kuenya udah keras aja. Baru mau Unyil makan. Emangnya Unyil simpen di mana? Aneka macam pastry kan mudah banget berubah tekstur dan rasanya, Nyil. Cuma Unyil taruh di meja aja, Karsa. Itu dia masalahnya. Rongga pada pastry bikin udara mudah masuk dan merusak tekstur serta rasanya. Seharusnya simpan pastry dalam wadah tertutup rapat, terus simpan di tempat yang sejuk dan kering. Atau bisa bekukan dalam freezer, Nyil. Oh gitu ya, Karsa. Oke deh, lain kali Unyil ikutin tips dari Karsa aja. Kalau kayak gini kan mubazir jadinya. Aduh. Yuk kita kemon. Sobat Unyil, kalau ngomongin pastry, pasti nggak jauh-jauh dari bakery nih. Bahkan saking nempelnya, suka banyak yang sulit membedakan mana yang termasuk pastry, mana yang termasuk bakery. Nah tenang, kegalauan kita bakal dijawab nih sama salah satu head pastry chef di toko kue ternama di Jakarta. Head pastry termuda se-Indonesia ini sudah menyukai dunia pastry sejak kecil. Gak heran deh kalau pengalaman di dunia pastry pun gak sedikit. Biasanya kalau bakery itu menggunakan ragi, kalau pastry enggak. Sedangkan kalau dari produknya, contoh-contohnya gitu ya, kalau bakery ini ada roti manis, ada roti-roti Eropa kayak bagel, sourdough, terus donat, itu bakery. Sedangkan kalau pastry lebih yang kayak kue, bolu-boluan, kemudian ada cookies, sus. Nah, kalau jenis turunan pastry asal Prancis ini pasti sudah nggak asing lagi dong, karena menjadi salah satu camilan favorit masyarakat Indonesia. Eclair adalah salah satu varian kue sus atau shock pastry dengan isian aneka fla yang diberi topping glaze pemanis di atasnya. Bentuknya yang memanjang jadi ciri khas yang membedakan dengan kue sus pada umumnya. Dalam bahasa Prancis, eclair punya arti kilat. Karena pastry ini pun bisa dimakan secepat kilat. Hanya beberapa kali suap, langsung habis deh. Ya maklum, karena teksturnya lembut, plus isiannya creamy abis. Sama dengan adonan kue sus, pembuatan eclair nggak menggunakan bahan pengembang seperti ragi. Untuk mengembangkan adonan, resep eclair mengandalkan kelembapan tinggi yang digunakan untuk menciptakan uap saat proses pemasakan. Lanjut lagi bikin bagian topping glaze-nya. Menggunakan bubuk charcoal sebagai pewarna alami yang dicampur dengan coklat bubuk, air, glukos, serta gelatin. Nah, eclair yang telah dipanggang dan sudah didinginkan siap disifla nih. Buat 3 buah lubang di bagian bawah, lalu semprotkan isiannya. Flan nggak akan tumpah karena teksturnya kental. Bahkan lebih memudahkan eclair saat dicelupkan ke topping. Untuk toppingnya, pertama celupkan permukaan eclair pada lelehan coklat untuk memberikan efek crunchy. Baru deh dicelupkan lagi pada adonan glaze untuk memberikan tampilan mengkilap dan cantik. Wih, tampilannya menggoda banget kan? Oh iya, eclair sebaiknya dikonsumsi di hari yang sama setelah dibuat ya, untuk menghindari teksturnya yang akan mengeras atau krim isiannya basi. Gimana Den Unyil? Enak kan roti buatan Pak Enyeng? Iya Pak, biar agak-agak keras dikit, tapi lumayan lah. Wah, pas banget nih. Pak Enyeng jualan roti. Ayo Neng Melan, borong dong dagangan Pak Enyeng nih. Melani udah kenyang, Pak. Tapi si chicken peliharaan Melani ini pasti lapar. Waduh, kok dagangan Pak Enyeng diberantakin sih? Kalau mau ngasih makan ayam, jangan pakai roti dong, Neng.
Sampai di sini dulu petualangan kita berkeliling Republik Pastry. Enak-enak kan menu icip-icip virtualnya? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat ide bisnis Sobat Unyil di rumah juga nih. Oke deh, untuk informasi seru lainnya, besok jangan lupa tonton